Konsolidasi kebangsaan antar warga untuk menjaga keutuhan NKRI terus berlanjut. Di Bogor, Jawa Barat, ribuan umat Islam menggelar zikir akbar di Masjid Az-Zikra Sentul. Dalam zikir akbar, Ustadz Arifin Ilham memastikan tidak akan ikut dalam aksi damai jilid pada 2 Desember mendatang. Karena kasus dugaan penodaan agama oleh Gubernur nonaktif DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah diproses secara hukum. Arifin Ilham mengajak umat Islam untuk turut mendinginkan suasana dan kembali kepada aktivitas masing-masing. Sebagai ulama yang ikut turun pada aksi damai 4 November, Arifin mempercayakan kasus itu kepada penegak hukum. Menurut Arifin, umat Islam bisa kembali turun ke jalan bila tidak ada sanksi hukum yang tegas dan adil. Dan tidak ada aksi lagi. Kita nonton, melihat, menyaksikan. Tapi penonton akan turun ke jalan kalau Ahok tidak sampai masuk penjara. Untuk mengamankan aksi damai 2 Desember mendatang, Mabes Polri akan mengerahkan 18.000 personil. Mabes Polri mengimbau agar aksi berlangsung damai, tidak anarkistis dan tidak mengganggu ketertiban umum. Jumlahnya masih yang kemarin aja, tidak berubah. Jadi kalau kemarin kan 18.000, ya itu masih yang tetap personelnya ada. Jadi rencana pengamanannya, pola pengamanannya tetap seperti kemarin. Yang terpenting kooperatif, para koordinator lapangan kooperatif dengan petugas. Tujuan kita baik, tujuan mengekspresikan pendapat, tujuan kita dalam rangka mengamankan itu adalah dalam bentuk pelayanan kita. Jadi semuanya diharapkan saling tumbuh hormat menghormati sehingga tujuan utama dari penyampaian aspirasi tercapai dan juga upaya pepolisian dalam rangka menjamin keamanan bagi masyarakat lainnya juga tercapai. Jadi sama-sama kita laksanakan. Jadi kami harap nanti bisa saling adanya tumbuh pengertian di antara Korlap dan petugas di lapangan, dan rencana pengamanan tetap ya seperti pola-pola yang kemarin, persuasif dengan komunikasi di antara koordinator lapangan, mengutamakan pencegahan. Tetapi pengalaman yang kemarin, adanya upaya-upaya merusak unjuk rasa damai, ini harus kita waspadai. Jadi jangan sampai peristiwa-peristiwa kemarin ada pihak-pihak ingin sengaja melakukan provokasi, menyerang petugas, 18 orang petugas polisi luka-luka. Dan saat ini aja masih 2 itu terbilang belum sembuh benar sampai hari ini. Jadi oleh karena itu peristiwa seperti itu janganlah terulang kembali. Pemirsa, Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto bersama sejumlah jajarannya mengunjungi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Teguh Umar, Menteng, Jakarta. Dua partai besar ini membahas 3 isu strategis, diantaranya strategi kemenangan untuk Basuki Cahayapurnama. Ketua Umum Partai Golkar Setia Novanto menyambangi kediaman Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada pukul 1 siang tadi. Setia Novanto datang ditemani Sekjen Partai Golkar Idrus Marham, Ketua DPP Golkar Nurul Arifin dan Yahya Zaini. Setia Novanto yang baru terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar memohon wejangan dari Megawati Soekarnoputri. Dalam pertemuan tertutup ini, Partai Golkar dan PDI Perjuangan membahas 3 isu, diantaranya kondisi politik saat ini, konsolidasi dukungan untuk Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, hingga strategi kemenangan untuk Basuki Cahayapurnama. Selaku Ketua Partai Golkar yang dalam 100 hari kerja saya tentu minta saran-saran, karena Partai Golkar sebagai pendukung pemerintah yang belakangan, di mana PDI yang lebih awal, tentu kami minta saran dan tentu wejangan-wejangan yang berarti, dan tentu silaturahmi ini ada yang pertama, sesama partai pendukung pemerintah, tentu kita akan mengawal di dalam kebinekaan dan juga yang dari kemajunukan masalah untuk situasi masalah damai hingga keadaan persatuan dan kesatuan. Karena itulah semangat musyawarah harus kita kedepankan, dan komitmen terhadap jalur hukum itu betul-betul kita kedepankan karena kita adalah negara hukum. Juga dibahas bagaimana efektivitas kerja politik bersama.
Seluruh pihak mengharapkan terciptanya rasa kedamaian dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta dapat hidup rukun, damai, serta saling menghormati satu dengan lainnya. Dari Jakarta, Rian Antono, Mus Mulyadi, dan Heru Triyunarto, iNews TV memberitakan. Ya, pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menghadiri pengajian warga Majelis Taklim di Masjid Al-Riyad, Jakarta Pusat. Kegiatan Kapolri ini sebagai bentuk silaturahmi anggota Polri dengan para ulama dan Jemaah Islamic Center Indonesia. Jemaah Majelis Taklim memadati Masjid Al-Riyad yang berada di wilayah Kuitang, Jakarta Pusat untuk melaksanakan pengajian rutin. Tidak hanya itu, para jemaah juga akan bersilaturahmi dengan para ulama dan anggota Polri yang juga hadir. Silaturahmi ini dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Kehadiran Kapolri di pengajian Majelis Taklim Kuitang merupakan rutinitas. Kapolri menepis kabar bahwa pelaksanaan silaturahmi dan pengajian ini sebagai kegiatan lanjutan dari istighosah yang berlangsung di Silang Monas pada Jumat pagi kemarin. Berapa kali ke sini? Saya udah berapa kali biasa ikut pengajian di sini. Zikir. Enggak juga, saya mintanya sendiri tadinya. Tapi rupanya ada teman-teman Bapak Pangdam hadir, sahabat-sahabat saya hadir. Ya, alhamdulillah. Sekali lagi, ini bukan pertama saya kali ke sini. Waktu saya Kapolda, BNPT, saya selalu di sini. Saya kenal hubungan baik dengan Ya, sementara itu pemirsa, pada Sabtu kemarin di Medan, Sumatera Utara, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio menghadiri istighosah dan doa keselamatan bangsa di lapangan Lanut Suwondo, Medan, Sumatera Utara. Panglima TNI meminta kepada seluruh masyarakat untuk tetap menjaga kedamaian dan keamanan bangsa saat aksi damai 2 Desember mendatang. Dan jika ada sesuatu yang bersifat makar dan berbuat kerusuhan, dirinya memastikan akan menggerakkan prajuritnya untuk berjihad. Demo-demo yang biasa, tertib, memang itu kan menyampaikan pendapat. Tapi kalau sudah berusak, kalau sudah makar, berhadapan dengan saya dan prajurit saya dan Polri. Prajurit saya juga siap berjihad, mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila bersama-sama seluruh komponen masyarakat. Allahu Akbar. Kita berjihad bersama-sama mempertahankan negara. Allahu Akbar. Jangan ada yang takutin. Ya, Allah Subhanahu wa taala bersama-sama kita. Ya, pemirsa, aksi damai bela Islam Jilid 3 direncanakan 2 Desember mendatang. Tim kepolisian sudah mengantisipasi dan menurunkan 18.000 anggota gabungan guna mengamankan jalannya aksi 2 Desember nanti. Juga dihimbau agar aksi damai tidak dilakukan di jalan protokol ibu kota. Jadi ya, kita berharap tentu setiap pelaksanaan unjuk rasa jangan sampai mengganggu hak-hak orang lain. Demikian juga seandainya akan dilaksanakan pada tanggal 2, pada dasarnya kepolisian sampai hari ini melihat bahwa pelaksanaan unjuk rasa adalah bagian dari hak warga masyarakat. Yang penting masyarakat kita hindarilah pelaksanaan unjuk rasa yang melanggar hukum, melanggar ketertiban umum. Oleh karena itu diharapkan selalu kita menghimbau, mengajak kepada publik, gunakanlah hak untuk berekspresi dengan tertib. Sementara itu pemirsa, ribuan tokoh agama dari Bogor, Jawa Barat menggelar doa bersama pasca ditetapkannya Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka. Masa meminta agar kasus Ahok dikawal hingga selesai. Ribuan umat muslim yang dipimpin Ustadz Arifin Ilham mengucapkan syukur dengan menggelar doa bersama di Masjid Az-Zikro, Sentul, Bogor, Jawa Barat. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, masa meminta petugas tetap mengawalnya hingga selesai. Ustadz Arifin Ilham berterima kasih kepada petugas karena telah membantu mengamankan jalannya aksi unjuk rasa 4 November lalu. Pertama kepada Majelis Ulama Indonesia yang amanah memutuskan fatwanya. Terima kasih juga kepada Bapak Presiden Indonesia, Bapak Jokowi, Ayahanda Jokowi, yang menegaskan tidak intervensi hukum. Allahu Akbar. Terima kasih Ayah. Semoga Ayah sehat walafiat. Dan terima kasih kepada
Bapak Kapolri, Ayahanda Jenderal Polisi Tito Karnavian, dengan berani beliau memutuskan Ahok sebagai tersangka. Ini luar biasa. Sementara itu, pemirsa, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap seluruh umat muslim tidak menggelar sholat Jumat berjamaah dengan menutup jalan di kawasan Sudirman hingga Bundaran HI pada aksi damai 2 Desember mendatang, sehingga tidak mengganggu kepentingan publik dan melanggar undang-undang. Dan berikut pernyataan selengkapnya. Desember ini kalau memang dilaksanakannya kegiatannya sholat Jumat di mana? Di Jalan Raya Protokol Bundaran HI Sudirman Halim. Saya mau tanya kepada kita semua, saya juga beragama Islam ya, saya juga Muslim. Kira-kira kalau menurut undang-undang itu tidak boleh, karena itu mengganggu ketertiban publik. Itu kan jalan protokol. Masjid ada kok, ada masjid Istiqlal, ada masjid banyak sekali di Jakarta. Kenapa harus di jalan? Sementara itu, pemirsa, usai menggelar rapat terbatas dengan Presiden di Istana Merdeka kemarin, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan Wiranto menanggapi rencana aksi lanjutan terkait kasus Ahok 2 Desember mendatang. Wiranto mengingatkan agar demonstrasi tidak mengganggu eksistensi negara, sehingga kesadaran masyarakat untuk mempertahankan eksistensi negara harus ditingkatkan. Kala keputusan hukum dalam tahap penyelidikan sudah sesuai, dan kebetulan sesuai kan dengan harapan publik untuk demonstrasi. Nah, sehingga tatkala demonstrasi menuntut adanya satu proses hukum yang adil, yang tegas, transparan, dan tidak diintervensi oleh kekuasaan, sudah dilakukan. Maka sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan demonstrasi. Tinggal kita nunggu saja bagaimana hasil proses hukum, dari mulai penyelidikan sampai nanti penuntutan, dan tinggal kita tunggu aja. Maka kalau kemudian ada ide untuk demonstrasi, yang didemo apanya lagi itu. Dan kepolisian yang menangani masa demonstrasi sudah diinstruksikan agar tegas ya. Demonstrasi itu kan punya izin ya. Temanya apa, tujuannya apa, tempatnya di mana, waktunya kapan. Demonstrasi tidak boleh mengganggu ketertiban umum. Demonstrasi tidak boleh mengganggu kebebasan orang lain. Demonstrasi itu bebas, boleh memang. Itu negara demokrasi manapun membolehkan demonstrasi itu berlangsung. Tapi ya, kebebasan untuk menyuarakan pendapat itu jangan sampai juga mengganggu kebebasan orang lain. Itu prinsip dasar yang harus ditepati. Maka tatkala demonstrasi itu dilaksanakan di tempat umum dan sampai umum terganggu aktivitasnya, itu tidak dibolehkan, dan polisi berhak secara hukum membubarkan itu dan melarang itu, bahwa jangan sampai kebebasan untuk menyuarakan pendapat lewat demonstrasi itu disalahgunakan untuk hal-hal yang mengganggu ketertiban umum, mengganggu eksistensi negara. Itu jangan sampai.